Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azizah dengan nomor NIM 200007010 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang urgensi istighfar, membahas tentang urgensi istighfar. Yang pertama, apa sih istighfar itu? Nah, istighfar atau astagfirullahaladzim merupakan salah satu kalimat yang istimewa dalam Islam. Kalimat ini memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya. Nah, tapi untuk mendapatkan keutamaannya itu, kita sebagai umat Islam harus mengamalkannya setiap hari. Kemudian, memahami arti astagfirullahaladzim adalah kalimat istighfar yang umumnya digunakan untuk berzikir. Nah, arti dari astagfirullahaladzim ini sendiri adalah berasal dari kata astagfirullah dan al-azim. Al-azim yang artinya astagfirullah itu memiliki arti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kalimat kedua yaitu al-azim itu tuh memiliki arti naat atau sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Maka dari itu, dengan menggabungkan keduanya, arti astagfirullahaladzim adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah, arti astagfirullahaladzim ini juga bisa disebut sebagai permintaan maaf dengan setulus hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca istighfar secara harfiah itu dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab berupa kalimat astagfirullah yang artinya saya memohon ampun kepada Allah. Nah, dalam filosofi Islam ini tuh bermakna seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menaati perintah Tuhan dan tidak melanggarnya. Nah, maknanya dari beristighfar itu sendiri adalah seorang yang memohon ampun karena dia tuh sadar bahwa dia adalah orang yang penuh dengan kesalahan dan sehingga berusaha untuk menaati perintah Allah dan tidak melanggarnya. Selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, manusia itu memang tidak luput dari dosa karena sudah kodratnya manusia itu menjadi tempat luput dan dosa. Manusia yang menyadari kesalahannya dianjurkan untuk cepat bertaubat. Nah, bertaubat ini dengan cara memperbanyak istighfar agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga sudah menyatakan kepada kita semua agar untuk bertobat dan beristighfar setiap waktunya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang keutamaan istighfar atau urgensi istighfar. Sungguh dahsyat ya sebuah istighfar ini teman-teman. Istighfar ini bisa mendatangkan banyak keutamaan dan manfaat bagi seseorang yang mengamalkannya. Oke, yang pertama, istighfar itu bisa menghapuskan dosa. Sungguh urgent sekali ya ini istighfar teman-teman. Nah, keutamaan membaca istighfar itu dapat menghapus dosa dan mencegah terjadinya azab karena perbuatan seorang hambanya. Maksud di sini hamba Allah. Nah, seringkali kan setan itu mencoba meyakinkan kita bahwa dosa yang begitu besar sehingga tidak dapat diampuni. Padahal walaupun kita sebagai manusia berbuat dosa itu bisa terampuni dengan cara membaca istighfar tadi. Jadi si setan tadi akan mencoba membuat tenggelam dalam dosa, membuat kita itu tenggelam dalam dosa. Ingat bahwa yang harus dilakukan adalah dengan tulus melakukan istighfar, dan jika Allah menghendaki, insya Allah kita akan terbebas dari dosa, dan terpenting adalah kita beristighfar dengan ikhlas. Oke, di sini juga saya mencuplik sebuah sabda Nabi, yaitu kabar gembira kepada mereka yang menemukan banyak mencari pengampunan dalam catatan perbuatan mereka. Oke, untuk urgensi istighfar yang kedua yaitu mendapat kebaikan di dunia.
Nah, di sini saya mengambil surat Hud ayat 3 yang mencerminkan tentang istighfar itu dapat mendatangkan kebaikan di dunia. Nah, artinya dari surat Hud ayat 3 ini adalah, dan minta ampunlah kepada Rob kalian, dan bertaubatlah, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu, sampai kepada waktu yang sudah ditentukan. Dan dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah, ayat ini mencerminkan bahwa istighfar itu dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat, teman-teman. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, urgensi istighfar selanjutnya yaitu yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sungguh mulia sekali istighfar ini dapat mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Proses meminta pengampunan adalah apa yang membawa lebih dekat dari Allah Ta'ala. Seringkali orang juga mendapatkan dorongan untuk melakukan perbuatan baik setelah mereka melakukan sesuatu yang buruk. Ini membantu untuk membawa kalian lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan istighfar ini, kalian akan merasa ingin berbuat baik sehingga kalian bisa lebih dekat kepada Sang Pencipta. Untuk selanjutnya, yaitu urgensi yang keempat, menguatkan hati kita sebagai manusia yang lemah. Nah, kenapa istighfar itu bisa dikatakan dapat menguatkan hati kita? Karena dunia ini tuh terikat untuk membuat kita lemah dan bingung. Nah, dengan istighfar ini kita menjadi ada arah dengan cara dikuatkan hati kita. Istighfar memiliki kekuatan untuk memberi seseorang kekuatan dan kesabaran secara mental, emosional, dan spiritual. Sungguh luar biasa sekali ya teman-teman, karena istighfar ini sangat membantu kita untuk hidup di dunia ini, menguatkan hati kita dari kebingungan, dari kegelisahan, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang selanjutnya, yang kelima, istighfar ini dapat melancarkan rezeki. Nah, Muslim itu kan selalu melakukan istighfar agar bahagia dalam hidupnya karena ada kesenangan dan rezeki yang datang kepadanya setelah ia tuh beristighfar. Karena balik lagi ke definisi istighfar tadi dapat menghapuskan dosa sehingga mendatangkan kesenangan bagi kita yang membaca istighfar. Hidup ini akan menjadi lebih mudah dan akan menyambut setiap hari dengan kebahagiaan jika kita mengamalkan sebuah istighfar. Nah, dengan begitu istighfar itu dapat membuka pintu rezeki. Di sini saya mengutip dari Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW berkata, siapapun yang selalu dalam keadaan bertaubat di sini maksudnya itu adalah beristighfar, maka Allah akan memberikan sukacita kesedihan dan kelapangan kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Ya, untuk selanjutnya urgensi istighfar yang nomor 6 yaitu menghilangkan kekhawatiran. Yang sudah disebutkan di nomor sebelumnya, itu kan istighfar bisa menguatkan hati kita. Nah, sehingga istighfar itu dapat menghilangkan kekhawatiran di hati kita. Ketahui bahwa Rasulullah itu sering mengucapkan istighfar. Dia meminta maaf setidaknya 70 kali dalam sehari. Bagi kita semua, ini adalah model perilaku dan inilah doa yang dapat kita jadikan bagian dari hidup kita sehingga jika kita sudah mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW, tentu kita tidak perlu khawatir lagi tentang hidup kita. Untuk yang selanjutnya yaitu istighfar dapat mengabulkan doa. Nah, di sini juga saya mengutip dari surat Hud ayat 61 yang artinya, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohon ampunnya
mohon ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi dengan beristighfar ini kita dapat istighfar ini dapat mengabulkan doa-doa kita. Karena kita sudah bertaubat, jadi doa kita akan tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya nomor 9 itu istighfar dapat memudahkan segala urusan. Di sini saya mengutip dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Juga tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya di sini. Jadi dengan istighfar ini memudahkan segala urusan kita, baik di dunia, baik dalam pekerjaan, kemudian dalam perkuliahan, dan lain sebagainya. Dengan istighfar, insya Allah kegiatan kita itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir, istighfar itu utamanya adalah bentuk dari taubat. Keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lainnya adalah mengukurkan dosa dalam taubat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6307 yang artinya, demi Allah aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan sebelumnya ya, teman-teman. Jadi, istighfar ini adalah bentuk dari taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sadar bahwa manusia itu adalah tempatnya dosa. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam bacaan istighfar. Jika kalian masih bingung mengamalkan istighfar yang seperti apa, maka mari kita simak penjelasan berikut ini bersama-sama. Oke, yang pertama itu istighfar pendek yang sering kita jumpai, sering kita ucapkan ya teman-teman, yaitu biasanya istighfar pendek itu digunakan oleh Nabi Muhammad SAW seusai melakukan sholat, yaitu astagfirullah yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Nah, ini gampang sekali ya teman-teman jika kita mau mengamalkan kalimat istighfar yang seperti ini karena pendek sekali dan bisa dibaca setiap waktu, setiap kita sehabis sholat, setiap kita memohon ampun, setiap kita melakukan sebuah kesalahan dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya yang kedua yaitu istighfar Nabi sebelum wafat. Nabi Muhammad SAW itu senantiasa menjaga zikir berikut setelah penaklukan Mekah atau Fatu Mekah, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilahi, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji baginya, aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Nah, ini juga bisa kita amalkan teman-teman sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga yaitu istighfar penghapus dosa besar. Dosa besar dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala jika bertaubat secara tulus dengan tekad yang kuat untuk tidak pernah mengulang lagi perbuatan dosa tersebut. Jadi kita benar-benar tulus menghafalkan kalimat istighfar berikut ini. Kalimatnya yaitu astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, ini bisa kita amalkan setiap hari, setiap saat, setiap kita habis sholat zuha, habis sholat tahajud mungkin, dan lain sebagainya. Nah, artinya ini yaitu aku memohon ampun kepada Allah dan yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Nah, isi dari kalimat istighfar ini yaitu mengagungkan Allah dan kita mohon ampun secara besar-besarnya, secara setulus-tulusnya bahwa kita tidak akan mengulangi dosa tersebut. Kita ulangi lagi ya teman-teman, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Untuk yang berikutnya, yang keempat itu istighfar dalam majelis.
Nabi Muhammad SAW sebelum meninggalkan tempat duduk, beliau itu selalu membaca istighfar berikut sebanyak 100 kali. Duduk di sini dalam suatu majelis ya teman-teman, yaitu Rabbi firli wa tub alayya innaka atat tawwabur rahim. Yang artinya, wahai pemeliharaku, ampunilah aku dan berilah taubat kepadaku. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat, baik lagi maha penyayang. Jadi misal kalian berada di suatu majelis, kalian bisa sekali mengamalkan ayat istighfar berikut ini ya teman-teman. Kita bisa meniru ya apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu istighfar saat sholat sebelum salam. Nah, bacaan istighfar bisa kalian lihat di sini, bisa kalian baca sendiri. Saya akan membaca artinya, yaitu, Ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampunilah aku dengan sampunan darimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini juga bisa kalian baca secara saat atahiyat akhir saat kalian sholat. Nah, mungkin sekian teman-teman materi mengenai urgensi istighfar, contoh-contohnya, dan lain sebagainya dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.